Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kafid dengan NIM C0C018017, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Baik, ke pemaparan materi yang pertama, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Pajak penghasilan pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan ini, Anda akan mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu. Cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak. Pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 bagi yang memiliki NPWP pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 22 pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 23 potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan, jasa, serta penghasilan lain. Pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada beberapa jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk mengetahui prinsip-prinsip faktur pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jenis pajak penambahan nilai dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan antara lain. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon.
kecuali merupakan barang dan dagangan atau disewakan. Keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah Paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 ayat 15 atau 15 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli atau penerima BKP atau JKP. Keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah. Paben di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 ayat 6. 7. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. 8. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP. 9. PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi. 10. Faktor pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Terakhir, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi tidak dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baik, itulah presentasi saya mengenai materi menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.